Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya, tergantung kapan Anda menonton video kali ini. Baik, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Irmansyah Lubis dalam mata kuliah pemrograman basis data. Yang kali ini kita akan membahas lanjutan dari normalisasi basis data untuk seri yang selanjutnya, yaitu untuk normalisasi bentuk ketiga dan Boyce Code Normal Form atau BCNF, atau yang biasa disebut juga BCNF ini sebagai normalisasi 3,5 NF, yaitu untuk istilah selainnya ya. Nah, kita akan membahas mengenai tata aturan dan juga bagaimana sistematika dalam penerapan normalisasi untuk tahapan bentuk ketiga dan tahapan BCNF atau 3,5 NF ini ya, sesuai dengan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu normalisasi bentuk 2NF. Kita akan lihat untuk 3NF ini. Ya, kita berangkat dari definisi terlebih dahulu ya, yang dimana untuk 3NF sendiri merupakan bentuk normal ketiga dalam normalisasi basis data ya. Yang dimana sebuah tabel memenuhi syarat 2NF. Ya, berarti harus 2NF dulu, memastikan bahwasanya tidak ada lagi partial dependensi yang ada dalam sebuah rancangan tabel database. Yang kemudian syarat untuk 3NF-nya sendiri ya secara teknis yaitu tidak memiliki ketergantungan transitif ya, pada atribut non kunci. Artinya setelah sebuah tabel telah dinormalkan 2NF, kita memeriksa kembali kira-kira hasil pecahan dari 2NF tersebut ya. Katakanlah kalau tadi misalnya hasil pecahannya jadi 2 tabel gitu ya, atau 3 tabel, kita coba lihat pecahan-pecahannya apakah masih ada lagi kira-kira yang ketergantungan di dalam antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Bila mana ada ya, misalnya ya ada hasil pecahan dari 2NF, setelah itu kita cek atau kita ulas kembali ya, ternyata ada lagi atribut yang bergantung dengan atribut lain ya, maka itu disebut sebagai ketergantungan transitif ya, atau sebagai pelengkap gitu. Apa syarat 3NF? Ya tentunya yang pertama harus sudah normal 2NF dulu ya. Kemudian tidak ada ketergantungan transitif yang memang benar-benar sama sekali sudah pecah ya. Yang kemudian setiap atribut non kunci bergantung pada kunci primer ya, semuanya bergantung pada primary key ya ketika sudah normal gitu ya. Tidak ada lagi yang bergantung dengan atribut yang lainnya. Nah, jika dirumuskan ya, maka rumus untuk ketergantungan transitif atau ini ya, ketergantungan pelengkap gitu ya, yaitu A menentukan B dan B menentukan C ya. Nah, maka secara A ya secara transitif menentukan C gitu ya. Artinya yang dinyatakan sebagai transitif itu adalah misalnya ada satu atribut yang dimana hasil dari atribut ini bergantung dari dua atribut yang saling bergantung juga gitu ya. Jadi bisa dikatakan transitif ini hasil dari dua atribut yang bergantung. Yang dimana ketika dua atribut dikatakanlah ya dioperasikan ya, maka untuk atribut C yang tadi ini sebagai hasilnya gitu ya. Misal contoh ya, untuk contoh misalnya NIM. Ya, dimana kan NIM kan yang menentukan adalah dekat ya melalui jurusan gitu ya. Artinya di antara NIM jurusan dan dekat ini kira-kira mana yang saling bergantung gitu ya. Tentunya di sini sebagai dekan tadi, dekan sebagai penentunya. Maka memungkinkan ya antara salah satunya ya, antara NIM dengan jurusan atau jurusan dengan dekan ini dipisah lagi. Gitu. Tapi kita analisis terlebih dahulu kira-kira yang saling bergantung itu yang mana, yang paling identik gitu ya. Selanjutnya ya, untuk tujuan dan kegunaan dari 3NF ya, secara tujuan utamanya yang menghilangkan redundansi. Jadi semua tahapan dalam normalisasi basis data itu tetap masih sama ya, yaitu untuk menghilangkan redundansi. Semua dari tahapan pertama sampai terakhir nanti. Kemudian mencegah anomali ya, anomali pada insert, update, delete dan update. Pokoknya untuk pengelolaan database ya. Dimana kira-kira misalnya kita coba untuk insert data, ternyata ada ini ya, ada trouble-nya gitu ya. Oh, berarti masih belum normal gitu. Ketika kita update sebuah record, ya ternyata harus mengupdate yang lain lagi gitu ya, tidak secara independen, maka berarti masih ada anomali gitu dan lain sebagainya. Lalu efisiensi storage ya, yang dimana mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, itu berguna tujuan utama dari 3NF. Lalu untuk manfaat praktisnya ya, dimana untuk konsistensi data, kemudian integritas referensial,
Selanjutnya untuk maintenance yang mudah, memudahkan dalam maintenance. Oke, kita ke contoh kasus untuk 3NF ya. Di sini ada satu tabel ya, dimana tabel ya kita asumsikan sebagai tabel yang telah hasil dari pecahan 2NF sebelumnya untuk transitif partial dependency ya. Yang mana di sini ya di tabel mahasiswa ada atribut NIM, nama, jurusan, dan dekan. Nah, ketika kita identifikasi ya, diidentifikasi kembali hasil dari pecahan 2NF sebelumnya, ternyata masih ada masalahnya ya, ataupun juga teridentifikasi ada ketergantungan lagi di antara atribut ini, yang dimana masalahnya yaitu dekan atau atribut dekan bergantung pada jurusan ya, bukan langsung pada NIM. Artinya kan bukan bergantung ke primary key ya, tapi bergantung ke atribut yang lainnya ya, yang non primary key. Di dalam hal ini jurusan gitu. Nah, sehingga di sini ya maka disebut sebagai transitive dependency yang untuk dekan ini. Jadi harus dipecahkan atau dinormalkan lagi menjadi satu tabel sendiri. Maka hasilnya yaitu tabel mahasiswanya jadi pecah jadi dua tabel, yaitu tabel jurusan. Jadi tabel jurusannya yaitu untuk menghimpun nama jurusan dan dekan. Jadi ketika misalnya nama data mahasiswanya diubah ya jurusannya, maka otomatis kan dekannya kan harus diubah juga ya. Nah, maka ketika dia dipecahkan menjadi tabel jurusan sendiri, maka ketika berubah-ubah nama jurusannya, maka dekannya pun otomatis berubah gitu ya, karena sudah jadi tabel sendiri. Nah, ini dia salah satu contoh untuk 2NF ke 3NF. Nah, selanjutnya untuk pembahasan mengenai boycott normal form atau BCNF ya, atau 3,5NF, yang dimana ya ini merupakan bentuk normal yang lebih ketat dari 3NF. Jadi kita ke definisinya dulu ya. Untuk BCNF merupakan bentuk normal yang lebih ketat dari 3NF. Sebuah tabel dalam BCNF jika untuk setiap ketergantungan fungsional X memenuhi Y, maka X tersebut harus berupa super key. Kuncinya itu atribut X ya, atau atribut yang digantungi itu pastikan bahwasanya dia merupakan super key. Nah, mengenai super key sudah pada kita bahas juga ya di pembahasan sebelumnya ya, yaitu kumpulan dari atribut-atribut dalam sebuah tabel yang dapat membedakan satu sama lain gitu. Nah, atau boleh dikatakan yang untuk BCNF ini merupakan dikatakan sebagai trivial dependency biasanya ya, atau ketergantungan yang kita anggap biasa gitu aja, ataupun yang nggak kita duga, ataupun yang tidak kita khawatirkan sebelumnya ya, tapi ternyata malah dia sebagai sebuah atribut yang tidak normal gitu. Jadi seperti itu. Aturan untuk BCNF sendiri ya di sini ada ya, yaitu untuk syarat utamanya untuk setiap ketergantungan fungsional X memenuhi Y ya, X harus berupa super key ya, atau Y harus berupa bagian dari kunci kandidat. Ini jadinya dua hal yang berlanjut ya, super key dengan kandidat key atau kunci kandidat. Kita sudah bahas itu dulu ya sebelumnya. Yang mana yang untuk super key kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel gitu ya. Atau kandidat key yang merupakan ya atribut yang memungkinkan sebagai primary key. Ketika nanti akan ditentukan satu sebagai primary key ya. Di kandidat itu ya beberapa yang bisa jadi primary key. Nah, syaratnya harus seperti itu ya untuk BCNF, yang mana atribut tersebut merupakan keterkaitannya dari ini ya, dari super key dan kandidat key. Maka apa hubungan dengan 3NF? Nah itu ya. Nah, BCNF ya dengan tanda seperti ini biasanya dibaca sebagai subsistem ataupun subset dari 3NF. Yang artinya ya setiap tabel yang memenuhi BCNF pasti memenuhi 3NF. Itu ya. Setiap tabel yang memenuhi BCNF pasti memenuhi 3NF ya, karena memang berlanjut ya untuk tahapannya ya. Tetapi tidak sebaliknya. Ya, 3NF memenuhi BCNF udah pasti enggak ya, karena kan BCNF yang terakhir tuh, tahapan terakhir. Ya, jadi kapan 3NF tidak sama dengan BCNF? Ya, maka ketika ada ketergantungan fungsional di mana determinan bukan super key. Beberapa atribut yang bukan super key tapi dia bergantung gitu ya. Oke, kita ke contoh kasus untuk BCNF ya. Ini mana salah satu ilustrasi kasus untuk BCNF ya. Di sini ada satu kasus yang dimana ada tabel instruktur. Yang dimana di sini katakanlah ya ini hasil dari pecahan 3NF yang sebelumnya ya, yang telah terbentuk gitu.
Nah, kita identifikasi ya di sini kira-kira apakah ada atribut yang masih bergantung gitu, yang masih kita tidak sadar gitu ya bahwasanya dia sebuah dependensi. Nah, di sini ada identifikasinya yang dimana untuk ketergantungan fungsionalnya ya terlihat di sini untuk kelas dan instruktur. Ya, kelas dan instruktur yang dimana ya ibaratnya kelas dan instruktur ini ya setiap instruktur yang akan katakanlah yang memulai pengajarannya tentu butuh ruangan gitu atau beraktivitas di ruangan. Nah, maka di sini terlihat bahwasanya instruktur dengan ruangan yaitu katakanlah sebagai ya ketergantungan trivia yang kita tidak terlihat itu. Nah, masalahnya apa ya? Di sini instruktur ini ya tentunya subset dari ruangan gitu. Tapi instruktur bukan super key ya, karena instruktur ini bukan yang bisa membedakan satu sama lain ya, karena dia bukan unik. Nah, maka solusinya apa? Ya, maka untuk memecahkannya, karena terlihat di sini ruangan ya, di ruangan ini merupakan sebagai dependensinya, maka kelas instrukturnya ya dipecah lagi jadi instruktur ruangan gitu. Karena memungkinkan ya misalnya ketika kelasnya ya instrukturnya diubah, maka ruangannya pun berubah juga ya. Begitu. Ya, berarti di sini sebagai dependensinya itu ruangan ya. Yang bukan determinan, artinya bukan membedakan antara satu sama lain, tapi dia ruangan tidak membedakan satu sama lain, melainkan dia bergantung pada instrukturnya, karena instrukturnya bisa bergantung sama lain gitu ya. Nah, mari kita coba ya uji pemahaman kita ya terkait dengan materi yang baru sampaikan dengan kuis interaktif ini ya. Apa syarat utama agar sebuah tabel memenuhi 3NF? Ya, tentunya di sini dari 4 caption ya 4 opsi ada yang paling identik terlihat ya, yang dimana harus dalam bentuk 2NF dulu ya, dan tidak ada transitif dependensi. Oke, benar ya. Kemudian ya dalam BCNF apa yang harus dipenuhi oleh determinan dalam ketergantungan fungsional? Yang tadi sudah disebutkan ya bahwasanya harus super key. Dan yang terakhir ya hanya 3 soal. Manakah pernyataan yang benar tentang hubungan 3NF dan BCNF ya? Ini tadi ya 3NF pasti BCNF, ini udah pasti salah ya, karena tadi terbalik ya, harusnya BCNF dulu, sudah pasti 3NF itu. Nah, untuk B, semua tabel BCNF pasti 3NF. Ini tadi satu jawaban yang benar ya, tapi kita keep dulu, kita baca yang lain. 3NF dan BCNF tidak ada hubungannya. Nah, ini justru keliru ya, justru memungkinkan ada hubungannya kalau adanya identifikasi yang dihasilkan. Lalu BCNF lebih lemah dari 3NF. Nah, ini bukan bicara lemah dan kuat ya, melainkan ini merupakan sebuah tahapan. Jadi yang paling relevan adalah yang B ya. Oke, itu ya untuk kuisnya. Nah, maka kita sampai pada rangkuman materi ya untuk 3NF dan BCNF masing-masing dari materi ya. Untuk 3NF yang menjadi rangkumannya ya, syaratnya apa? Ya, syaratnya harus memenuhi 2NF dan tidak ada transitif dependensi. Tujuannya untuk mengurangi redundansi data. Manfaatnya mencegah anomali insert, update, delete, dan untuk implementasinya yang dimana memisahkan ketergantungan transitif. Itu untuk rangkuman dari 3NF. Nah, untuk BCNF boycott normal form ya, definisinya lebih ketat dari 3NF. Lalu aturannya determinan harus super key. Hubungannya antara BCNF dengan 3NF ini merupakan subset ya, artinya yang termasuk gitu yang di dalam 3NF. Nah, untuk hasilnya yaitu struktur data paling optimal. Itu BCNF yang paling terakhir secara umum ya. Meskipun memang dalam literatur lain masih ada lagi tahapan-tahapan normalisasi yang lainnya seperti 4NF, 5NF dan lain sebagainya. Tapi dalam kajian yang khusus gitu ya. Tapi secara umum BCNF pun sudah cukup gitu ya, atau 3NF pun sudah cukup dalam hal menormalisasi rancangan dari basis data. Oke, sebelum saya tutup materi saya ini, saya sampaikan sebuah pantun penutup dulu. Ke apotik membeli obat cikungunya. Cukup sekian dan terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih ya telah menyimak materi ini. Semoga materi normalisasi basis data di pertemuan ini ya bermanfaat untuk pembelajaran Anda sekalian. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.